Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, pemirsa LDN Ombotang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir bulan Ramadan, yang tentu ketika kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan seperti ini, maka seluruh kaum muslimin dan muslimat akan mempersiapkan sesuatu yang menjadi kewajiban kita bersama. Apa itu? Mempersiapkan lebaran. Apa itu mempersiapkan makanan lebaran? Apa itu mempersiapkan baju lebaran? Ternyata saudaraku yang dimuliakan Allah, ada yang lebih penting daripada itu semua. Apa yang saya maksud? Yaitu mempersiapkan kita untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang biasa juga disebut dengan zakatul abdan atau zakat badan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa zakat itu ada dua macam. Itu tadi yang pertama zakatul fitri atau zakatul abdan, yang kedua adalah zakatul mal atau zakat harta. Nah, saudaraku kaum muslimin, muslimat, seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini merupakan kewajiban kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang beragama Islam, karena zakat ini termasuk rukun Islam yang keempat, ya, yang harus kita penuhi, yang harus kita bayar sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah mempunyai kewajiban berzakat, maka kita harus menunaikan, kita harus membayar zakat kita. Nah, tentu zakat ini terkait dengan zakat fitrah adalah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, maka tentu dia tidak wajib zakat, bahkan dia berhak mendapatkan zakat. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi jangan sampai ada orang tidak punya, ada orang tidak mampu, pada malam lebaran kemudian dia ngutang sesuatu kepada tetangga hanya untuk membayar zakat. Harusnya ketika dia tidak mampu, maka dia justru malah mendapatkan zakat. Tidak malah ngutang-ngutang kemudian untuk membayar zakat. Ini tentu pemahaman yang kurang benar. Nah, yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah, terkait dengan membayar zakat fitrah ini adalah jelas, ya. Kalau zakat itu pada umumnya zakat, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60, di sana dikatakan ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ini jelas, ya, asnafnya jelas. Kemudian ketentuannya, zakat ini tidak diberikan atau tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini saya sering ditanya oleh beberapa kawan, oleh beberapa jamaah, Ustadz, bagaimana seandainya zakat fitrah saya berikan kepada orang tua saya? Nah, saya sampaikan bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Maksudnya begini, ketika ada orang tua yang tidak mampu, maka yang berhak, maksud saya yang berkewajiban, ya, untuk menanggung kebutuhan orang tua yang tidak mampu itu tentu anaknya. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada anak tidak mampu, siapa yang wajib memberikan nafkah? Nah, anggap saja begitu. Memberikan nafkah atau bertanggung jawab atas kebutuhannya, tentu orang tua. Maka tidak boleh ketika ada anak, kemudian memberikan zakat diberikan kepada orang tuanya. Atau sebaliknya,
Ada orang tua, dia mengeluarkan zakat diberikan kepada anaknya. Nah, ini tidak diperkenankan. Termasuk ketika seseorang itu mengeluarkan zakat diberikan kepada istrinya sendiri. Wah, ini repot ini. Kalau mengeluarkan zakat kemudian diberikan kepada istrinya sendiri, "Dek, ini Dek, zakat saya, sekaligus uang belanja ya." Wah, enak betul. Nah, tidak boleh demikian. Karena apa? Orang-orang yang kami sebutkan tadi adalah orang-orang yang ketika dia tidak mampu menjadi tanggung jawab orang yang mengeluarkan zakat itu. Ini terkait dengan masalah zakat. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perlu dipahami bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, kakek, nenek, mbah sampai ke atas. Nah, begitu juga tidak boleh diberikan kepada anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Karena mereka-mereka ini ketika tidak mampu, maka kitalah yang bertanggung jawab atas nafkah mereka. Ini terkait dengan zakat fitrah. Nah, adapun pelaksanaan zakat fitrah, ini sebenarnya yang afdol adalah mulai malam hari raya Idul Fitri. Meskipun para ulama memperbolehkan seandainya ditakjil atau diajukan sudah mulai awal Ramadan itu sudah boleh sebenarnya membayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sebelum khotib atau imam melakukan sholat Idul Fitri. Nah, gitu. Kalau sampai kelewat, ya, kelewat itu maknanya sampai selesai sholat Idul Fitri, maka itu bukan menjadi zakat fitrah statusnya, tetapi menjadi sedekah biasa. Ini terkait dengan zakat fitrah. Nah, kemudian untuk pembayarannya, alhamdulillah sekarang sudah banyak stan-stan zakat ya yang ada di Kota Bontang, termasuk stan zakat dari NU Care Lazisnu Kota Bontang. Ini NU Care Lazisnu Kota Bontang, termasuk alhamdulillah ini tidak tahu ini apa amanah yang sangat berat ya. Saya ditunjuk sebagai Ketua Lazisnu Kota Bontang dan kita mendirikan 10 stan yang ada di beberapa titik di Kota Bontang ini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu menyalurkan zakatnya, infak dan sedekahnya melalui NU Care Lazisnu Kota Bontang. Yang insya Allah dalam pengelolaannya tentunya kita juga secara profesional dan tentunya berdasarkan dengan syariat yang telah diajarkan di dalam agama kita, agama Islam. Nah, yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah, yaitu terkait dengan zakatul mal atau zakat harta. Nah, zakat harta ini nanti ada beberapa ketentuan. Ada yang menggunakan persyaratan nisab dan haul. Nisab dan haul itu, nisab itu artinya standar minimal zakat untuk dizakati. Jadi kalau sudah mencapai nisab, maka dia wajib dizakati. Yang kedua adalah haul. Haul ini adalah kepemilikan 1 tahun. Seperti misalkan zakat peternakan, nah itu 1 tahun. Kemudian zakat naket atau emas perak itu juga ada 1 tahun, ada syarat 1 tahun. Kemudian zakat perdagangan itu juga sama, ada 1 tahun. Tetapi untuk zakat-zakat tertentu, misalkan zakat zuruk itu hasil bumi, nah ini tidak harus nunggu setahun. Jadi kapanpun dia panen, anggap saja setahun itu panen 3 kali, ya berarti zakatnya 3 kali. Anggap saja misalkan di suatu daerah itu panennya 2 kali, ya berarti 2 kali wajib mengeluarkan zakat. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengeluarkan zakat itu artinya kita akan membersihkan, kita akan mensucikan harta kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang membangkang, tidak mau membayar zakat, akhirnya Allah memaksa kita untuk mengeluarkan harta kita sebagai ganti daripada zakat. Apa artinya? Satu contoh misalkan, ada orang waktunya zakat mal, dia tidak mau mengeluarkan zakat mal. Akhirnya Allah memaksa orang itu, ya, supaya apa? Tetap keluar uangnya, meskipun tidak dia niatkan sebagai zakat. Tiba-tiba karena dia tidak mau zakat, Allah mentakdirkan anaknya sakit sampai opnam, sampai operasi. Wah, itu juga sama. Yang mestinya zakatnya itu anggap saja 1 juta,
tetapi karena dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah mengganti dengan cara yang lain supaya dia bagaimana mengeluarkan uang. Akhirnya anaknya sakit tadi itu. Yang mestinya dia itu membayar zakat hanya 1 juta, tetapi karena anaknya sakit operasi bisa jadi sampai 5 juta. Nah, ini cara Allah. Nah, jadi jangan sampai kita ini membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan tetap mengeluarkan harta kita dengan cara yang lain. Tapi naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita semua tidak masuk dalam kategori itu. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, yang lebih berbahaya lagi, ketika kita membangkang, mengekang harta kita, tidak mau dizakati, maka bisa jadi Allah akan mengambil, Allah akan menghancurkan, Allah akan membinasakan harta itu. Misalkan dilalap si jago merah, wah umpamanya begitu. Wah ini lebih berbahaya lagi. Yang mestinya dia hanya zakat 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta, ternyata Allah mengambil dengan yang lebih ekstrim tadi itu. Kebakaran semua, habis asetnya, habis hartanya. Nah ini lebih berbahaya. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus mempunyai keyakinan bahwa tidak ada orang miskin gara-gara zakat. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Kenapa? Karena dalam suatu riwayat hadis, Kanjeng Rasul Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap pagi mengutus 2 malaikat yang mereka ini atau kedua malaikat ini turun ke langit dunia. Ya, kemudian mereka berdua berdoa. Yang pertama, malaikat yang pertama dia berdoa, Allahumma i'ti mungfikon halafan. Yang kedua berdoa, Allahumma i'ti mumsikan talafan. Jadi ada 2 malaikat yang setiap pagi ini berdoa, memohon kepada Allah. Apa doanya yang pertama? Allahumma a'ti mungfikon halafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu khalafan atau halafan, ganti. Sehingga Masya Allah, jangankan kok malaikat ya. Subhanallah, malaikat itu luar biasa. Ketika berdoa maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat ini berdoa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan-Mu ini adalah halafan atau khalafan, beri ganti. Ya. Maka Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak dan lebih barokah. Sebaliknya malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikan orang yang mumsik itu artinya mengekang, menahan hartanya untuk berinfak, talafan, kehancuran, kebinasaan. Jadi 2 malaikat ini doanya beda. Yang satu mendoakan baik kepada orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang bersedekah. Yang satu mendoakan buruk kepada orang yang pelit, orang yang kikir. Maka tidak ada ceritanya ada orang bangkrut gara-gara sedekah, ada orang bangkrut gara-gara zakat. Tidak ada. Justru yang kita dapati di masyarakat kita, di lingkungan kita, malah semakin bertambah-tambah keberkahan dan harta yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang senang berinfak, yang senang bersedekah. Bahkan dia rutin mengeluarkan hartanya untuk dizakati ketika sudah mencapai nisab. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di akhir bulan Ramadan ini kita keluarkan zakat kita. Mudah-mudahan dengan barokah zakat kita Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak-anak kita. Dan tentunya kita semua mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita diberikan umur yang panjang barokah. Sehingga kita nantinya dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Demikian. Wa akhiran Allahumma fiqh lakum wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.